Assalamualaikum anak soleh-soleha ustazah. Insya Allah pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kesempatan bertemu Ramadan merupakan karunia Allah yang sangat berharga. Ia adalah bulan bertabur keutamaan atau fadilah dan kemuliaan. Oleh karena itu, kedatangan Ramadan harus kita persiapkan dengan serius. Nah, ada 7 persiapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berdoa. Kedua, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Ketiga, tekad kuat dan niat yang tulus. Keempat, taubat. Yang kelima, persiapan dan perencanaan target. Yang keenam, pemahaman tentang ilmu mengenai Ramadan. Dan yang ketujuh, membersihkan hati dari sifat jahat dan buruk terhadap sesama muslim. Yang pertama adalah doa. Doa merupakan ibadah yang dengannya para hamba mengkomunikasikan harapan kepada Allah. Kita tidak dapat menjamin apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Kalaupun kita masih sampai ke bulan Ramadan, tidak ada jaminan bahwa kita dapat meraih keutamaan Ramadan. Oleh karena itu, di sisa hari menjelang Ramadan ini, harapan untuk dijumpakan dengan Ramadan harus selalu menyertai doa-doa kita. Termasuk yang harus kita mohon adalah kekuatan, kemudahan, dan taufik darinya untuk mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah, amal soleh, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Di antara tanda-tanda keimanan adalah bersukacita dan bergembira dengan datangnya musim ketaatan. Sebab Ramadan bagai tamu agung yang akan datang dengan berbagai kebaikan dan keutamaan. Ia datang membawa rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan beragam keutamaan lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat bila Ramadan datang. Beliau menggembirakan mereka agar termotivasi memanfaatkan momen Ramadan dan berusaha meraih keutamaannya. Sebagai hamba yang sadar dengan berbagai kelemahan, kekurangan, dan kelalaian dalam ibadah selama ini, kita patut bersukacita dengan kedatangan Ramadan, karena ia merupakan momen meningkatkan kualitas diri dan iman. Kesempatan meraih pahala dan ampunan sebanyak-banyaknya. Ketiga, tekad kuat dan niat tulus. Perasaan senang akan kedatangan Ramadan dapat melahirkan tekad yang kuat serta niat yang tulus dan jujur untuk memanfaatkan Ramadan. Selanjutnya, tekad yang kuat dan niat yang tulus tersebut akan membuat seseorang produktif dalam mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah dan amal soleh. Selain itu, azam dan niat yang tulus untuk memanfaatkan Ramadan dengan ibadah dapat menjadi sebab datangnya taufik dan kemudahan dari Allah.
Karena itu, mari kita tanamkan dalam hati niat yang serius bahwa kita akan memanfaatkan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Semoga dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh tersebut, Allah berkenan memberikan taufik dan kemudahan dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Keempat, taubat. Taubat dari dosa dan maksiat perlu dilakukan dalam menyambut dan menyongsong Ramadan, karena pada bulan Ramadan nanti kita akan melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sementara dosa dan maksiat dapat menghalangi seseorang dari ketaatan. Dosa dan maksiat dapat mengotori dan menutupi hati. Pemilik hati yang tertutup oleh karat dosa dan maksiat biasanya berat melakukan ibadah dan amal soleh. Oleh karena itu, mari kita berusaha bersihkan hati dari noda dosa dan maksiat dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Mari kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertaubat dan beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Taubat yang sebenar-benarnya taubat adalah dengan meninggalkan dan menyesali dosa pada masa lalu serta berazam untuk tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Oleh karena itu, mari perbarui selalu taubat dan istighfar kita. Semoga Allah karuniakan taufik dan kemudahan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Yang kelima, persiapan dan perencanaan target. Persoalan yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam menyambut dan menyongsong Ramadan adalah persiapan dan perencanaan target. Di antara ibadah yang perlu dipersiapkan, direncanakan adalah misalnya target bacaan Al-Qur'annya, hafalannya, dan ibadah-ibadahnya yang lainnya. Nah, jika kita ingin memaksimalkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan nanti, hendaknya ada persiapan dan perencanaan target. Misalnya, bila kita menargetkan 10 kali khatam selama Ramadan, berarti khatam setiap 3 hari atau 10 juz dalam sehari. Bila ingin menghatamkan 5 kali selama Ramadan, berarti setiap 6 hari sekali khatam atau 5 juz dalam sehari. Demikian seterusnya. Kemudian, amalan lain yang perlu dipersiapkan direncanakan adalah target sedekah. Sebab sedekah merupakan salah satu amalan utama pada bulan Ramadan selain puasa. Bahkan sedekah pada bulan Ramadan merupakan seutama sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seafdal sedekah adalah pada bulan Ramadan. Yang keenam, ilmu tentang Ramadan. Islam sangat mementingkan ilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu dipentingkan sebelum beramal karena syarat diterimanya amal setelah ikhlas adalah mutabaah, yakni amal tersebut harus benar dan bersesuaian dengan syariat dan sunnah. Oleh karena itu, guna menyambut Ramadan dengan ilmu, perlu kiranya meninggalkan kembali pelajaran ibadah tentang ilmu ibadah pada bulan Ramadan. Misalnya itu puasa, sholat tarawih, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Ketujuh, membersihkan hati dari berbagai sifat dendam, hasad, dan dengki kepada sesama muslim. Dendam dan dengki atau hasad merupakan sifat tercela. Sementara terbebas kita dari sifat tercela tersebut merupakan ciri orang beriman dan bertakwa. Terbebas dari sifat penendam merupakan tanda penghuni surga.
Demikian pula dengan sifat hasad, iri dan dengki. Ia merupakan sifat buruk yang sangat berbahaya. Ia dapat menghapuskan amalan kebaikan bagai api yang melahap kayu bakar. Seorang muslim hendaknya membersihkan dirinya dari sifat buruk sebelum memasuki bulan Ramadan, agar ia memasuki bulan mulia tersebut dengan hati yang bersih dan dada yang lapang, agar dapat melaksanakan amalan Ramadan dengan hati yang tenang. Nah, anak-anak ustazah, demikianlah 7 hal yang perlu kita persiapkan seorang muslim dalam menyambut Ramadan. Semoga dengan melaksanakan persiapan yang 7 itu, Allah mengaruniakan taufik dan kemudahan dalam mengisi Ramadan, sehingga kita dapat meraup keutamaan Ramadan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Semoga kita keluar sebagai alumni Ramadan yang memperoleh gelar takwa. Amin. Marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita berhasil mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi